Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, kembali lagi bersama gua M Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Malam ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial. Gue kenalan di toko beliau karena waktu itu gue sedang cari hoodie atau ya sweater lah gitu ya. Dan ternyata pemilik toko punya cerita mistis. Bang Doi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Dan bagi kawan-kawan yang pengen mampir ke tokonya Bang Doi, bisa DM ke 22 Second Store, bener Bang? Nah di situ ada pilihan barangnya. Salah satunya yang gue pakai ini, thank you Bang udah dikasih. Sama-sama, Bang. Dan teman-teman, Bang Roy ini punya kisah mistis di salah satu gunung di daerah Jawa Tengah, yaitu Gunung Prau. Betul. Dan Gunung Prau ini ya mungkin sekarang sudah menjadi tempat wisata ya Bang ya. Tapi yang namanya gunung tidak bisa diremehkan. Tidak usah lama-lama, kita simak saja cerita dari Bang Doi di Kismis. Kisah mistis. Jadi cerita ini dimulai 1 tahun lalu, pada tepatnya 2019 bulan Juni kalau nggak salah itu. Jadi habis Lebaran waktunya Bang. Habis Lebaran itu kan biasalah lagi libur ya. Pada saat itu juga gue baru lulus sekolah. Akhirnya gue pengen liburan sama pacar gue. Gue bilang, karena gue sama pacar gue itu manggilnya Ci gitu, namanya Astrid, gue panggilnya Ci gitu. Ci, kita liburan yuk, gue bilang gitu. Kemana yang enak ya, kata dia gitu. Ke puncak, bosen gitu kan ya. Ya udah. Dan di situ juga gue pengen naik gunung karena merasa kangen aja gitu naik gunung. Kebetulan ini gunung ketiga gue. Kira, ya udah kita naik gunung aja, gue bilang gitu. Mau nggak? Karena dia mungkin penasaran sama gimana sih kalau naik gunung itu. Kebetulan dia juga baru pemula bisa dibilang, baru pertama kali. Kira ya udah, terus karena dia punya teman yang suka naik gunung juga, cowok, dia kabarin temennya, mau ikut gak gitu kan ya, mau ikut naik gunung gak? Ya udah yuk, kata dia gitu. Gue juga lagi pengen naik gunung. Jadi si temennya ini pengen naik gunung juga, tetapi ke Gunung Selamet. Akhirnya gue janjian lah sama teman pacar gue ini. Gue janjian, kita ngobrol-ngobrol lah, ngomongin yang enak kemana nih gitu kan. Karena dia juga pengen naik gunung, tapi beda tujuan. Dia ke Selamet, gue tadinya juga sama, pengennya ke Selamet gitu kan ya. Kebetulan banget nih ada yang mau ke Selamet. Terus gue pikir-pikir gitu kan ya, kalau Selamet terlalu inilah, maksudnya jangan ke Selamet dulu gitu. Karena gue ngajak pacar gue, dan pacar gue ini pemula kan. Akhirnya ya udah deh, tapi Jawa Tengah aja kita carilah itu. Akhirnya ya udah Prau, akhirnya semuanya pada mau, pacar gue mau, setuju lah ibaratnya. Ya udah akhirnya kita ya udah Prau. Terus kita putusin tanggalnya. Kalau nggak salah itu dapat Lebaran 1 minggu. Kalau nggak salah tanggal 10 lah itu, hari Rabu. Hari Rabu, ya udah fix hari Rabu gitu kan ya. Ya udah kita janjian ketemu di mana.
Akhirnya kita ketemu di terminal. Kita ketemu jam 3 habis asar. Habis asar kita berangkat dari rumah. Kita janjian. Gue sama pacar gue itu berangkat berdua. Gue janjian sama teman pacar gue ini, si Rian. Nah, akhirnya kita ketemu di terminal Bekasi. Di situ kita biasalah ngopi gitu kan, ngecek barang apa yang ketinggalan gitu kan. Ya udah, kita beli tiket di situ, dapat bis tujuannya Terminal Wonosobo. Karena kalau keberangkatan itu kita harus nunggu kan, kita berangkat habis maghrib kalau nggak salah. Habis maghrib kita jalan dari Terminal Bekasi. Di situ kita nggak ada apa-apa sih, maksudnya perjalanan aman-aman aja. Selama perjalanan dari Bekasi ke Jawa aman-aman aja. Sampailah kita di Terminal Wonosobo jam 2 atau enggak jam setengah 3 subuh itu kalau nggak salah. Gua sampai di terminal, kita ngopi-ngopi, istirahat lah, kita ngopi-ngopi segala macam lah. Sampai itu subuh kalau nggak salah, subuh segala macam kita persiapin. Subuh kita ngopi-ngopi di warung terminal ya. Ada si AA angkot biasanya gitu kan ya. Dia nyamperin kita, dia nawarin, mau ke gunung mana, kata dia gitu. Mau ke gunung ini Prau, kata gue bilang gitu, mau ke Gunung Prau. Oh Gunung Prau, yaudah bareng, kata dia gitu. Nih udah ada penumpang juga mau ke Gunung Prau, masih muat kalau mau, kata dia gitu. Gue bilang, emang berapa duit ongkosnya gitu ya, kata dia 30.000 kalau nggak salah pada saat itu. Akhirnya yaudah habisin kopi dulu ya, sama ngerokok dulu sebentar. Yaudah, sambil kita ngerokok ngopi di situ kita sambil packing ulang barang-barang kita. Kita packing ulang, yaudah kita berangkat lah itu naik angkot. Di situ tas keril kita itu kayak di atas mobilnya itu diikat gitu sama si A-nya. Kita berangkat dari Terminal Wonosobo habis subuh jam 5-an itu kalau nggak salah. Di perjalanan menuju base camp nggak ada masalah apa-apa, lancar-lancar aja gitu kan. Akhirnya kita sampai di base camp Patak Banteng, iya Prau. Pukul jam 8 kalau nggak salah, jam 8 pagi. Pas kita sampai, jadi gue itu pas dituruninnya itu nggak langsung ke base campnya. Jadi gue itu diturunin di pinggir jalan. Dan di situ banyak kayak tukang sayuran pagi gitu. Sama kayak ada minimarket. Akhirnya gue turun di situ sama temen sama pacar gue beli sayuran lah buat makan di persiapan di puncak lah gitu. Pas gue lagi belanja sayuran ada 2 pendaki, cewek cowok. Akhirnya namanya pendaki itu kan kayak saling tanya gitu kan ya. Akhirnya gue tanya, dari mana gitu kan ya. Dia ternyata dari Jakarta Pusat. Oh dari Jakarta Pusat. Terus dia nanya ke gue, dari mana emang gitu kan ya. Gue bilang gue dari Bekasi gitu kan. Oh deket dong, kata dia gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, cuma naik berdua doang. Iya sama pacar doang nih, baru pemula, kata dia gitu. Oh ya udah, kalau kayak gitu mau naik bareng nggak gitu kan. Lu tawarin tuh. Buat tawarin buat naik bareng, karena naik gunung enak lah kalau beramai-ramai lah. Akhirnya gue tawarin, dia mau. Ya udah, jadi belanjaan dia sama gue itu kita campur. Kita packing ulang, masih di situ. Kita packing ulang, kita jalan tuh ke base camp lewat perkampungan warga. Kita jalan. Pas kita sampai base camp, biasalah itu kalau nggak salah pukul 8, jam 8 pagi kita sampai. Di situ keadaannya masih sepi sih, masih sepi banget gitu. Akhirnya di situ gua buat sarapan dulu bareng-bareng, sarapan, foto-foto biasa.
langsung bayar si Maxi di situ. Akhirnya buat nunggu nyantai gitulah, nunggu si Maxi, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah pas jam 10 gua udah inilah buat mutusin, yaudah yuk, gua bilang keburu siang buat naik ke puncak gitu. Yaudah akhirnya kita siap-siap. Dan di situ kalau buat yang udah pernah naik ke Gunung Prau pasti tahu lah, kayak base camp itu ada bangku gitu. Ada bangku, jadi keril gue itu gue taruh di bangku depan base camp. Pas gue mau ambil keril, ada 2 perempuan. Jadi 2 perempuan ini kayak lagi duduk. Terus gue bilang, "Punten teh, mau ambil keril?" "Iya," kata si tetenya gitu. "Mau naik, Kak?" "Iya teh, mau naik," gitu. "Oh ya udah, hati-hati." Si tetenya enggak, "Nanti dulu baru sampai," kata dia gitu. Yang 2 cewek ini. Akhirnya ya udahlah, gue putusin buat naik. Berlima tuh sama yang 2 orang ini. Akhirnya gue naik. Pas sampai pos 2, di situ pacar gue muntah. Mungkin kecapean kali gitu ya. Untungnya di situ masih ada warung buat gua ngopi-ngopi gitu kan, kayak buat ngumpulin stamina lagi. Akhirnya kita ngopi, nggak lama, sebat 2 bat gitu kan. Akhirnya kita lanjut, yaudah yuk lanjut. Di situ cewek gua kerilnya gue yang bawa, jadi gua bawa 2 keril gitu, depan sama belakang. Akhirnya kita jalan kayak biasa gitu kan, kita foto sambil ngaso gitu kan. Ya udah kita sampai di puncak. Itu kita sampai di puncak jam 2:30. Berarti perjalanan lu dari pos 2 ketika cewek lu muntah itu sampai puncak itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, masih aman-aman aja, nggak ada kejanggalan-kejanggalan apapun. Akhirnya gue sampai puncak jam 2:30. Di situ keadaannya banyak tenda-tenda lah. Gue diriin tenda. Si pacar gue ini sama si Amel itu yang orang Jakarta Pusat, yang sama pacarnya. Dia masak buat kita makan. Gue sama si Bayu diriin tenda lah. Gue lagi diriin tenda, ada 4 pendaki yang baru sampai puncak lewat. Pas gue udah selesai diriin tenda, jadi 4 pendaki ini di sebelah gue, dia diriin tendanya. Di situ dia kayak resah gitu. Akhirnya gue samperin lah. "Kenapa ini kalau di sini sumber air di mana ya?" Kata dia gitu. Itu keadaannya jam 3 asar kalau nggak salah. Terus gue bilang, "Di sini nggak ada sumber air, kalau kekurangan air di bawah di pos 2, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol lah sama temennya, siapa yang mau turun gitu kan. Akhirnya ada 1 orang, si 4 orang ini turun, salah satu 4 orang ini turun ke bawah. Dia turun ke bawah buat ke pos 2 beli air. Akhirnya dia turun, sisa bertiga, dan si 4 pendaki ini. Akhirnya gua santai-santai sore-sore gitu kan, itu keadaannya jam 4, gua santai sama pacar gua gitu kan, sama si Bayu, si Amel. Akhirnya gua santai-santai. Pas jam 4:30 kalau nggak salah itu. Jadi pas gue lagi santai itu, lagi ngerokok, lagi asik ngeliat pemandangan lah. Si pacar gue ini dia foto-foto di depan tenda gue. Jadi tenda gue itu depannya kayak pemandangan lah itu, Gunung Sumbing sama Sindoro. Di situ cewek gue masih foto-foto, sedangkan gue udah balik ke tenda. Gue masih biasa aja, masih nikmatin gitu ya. Gue nggak tahu, pas dia balik ke tenda, pacar gue balik ke tenda, dia cerita sama gue. Dia manggil gue kayak Bi gitu kan. "Bi, tadi aku ketemu 2 cewek," kata dia gitu. "Di mana?" "Di situ tadi aku lagi foto-foto, dia juga lagi foto-foto." Terus aku tanya, kata pacar gue gitu, aku tanya dari mana, ternyata dia dari Kemayoran. Dari Kemayoran. Terus
Terus pacar gue bilang itu dia tendanya di belakang kita, kata pacar gue gitu. Akhirnya oh di belakang kita, gue bilang kayak gitu ke pacar gue. Ya udah, akhirnya gue sampai maghrib. Itu keadaannya maghrib si satu orang ini belum balik. Yang tadi beli air. Yang tadi beli air belum balik. Temennya di situ kayak resah gitu, kayak panik lah. Ini teman gue mana nggak balik-balik kayak gitu. Kira nggak lama itu, nggak lama gue pas omongin sama temennya ini, si cowok ini datang lah. Akhirnya bawa air 2 botol kalau nggak salah tuh. Akhirnya ya udah. Itu pas jam 7 malam. Jam 7 malam akhirnya gue makan lah, bikin makan, pacar gue bikin makan gitu kan. Akhirnya kita makan. Jadi si 4 pendaki ini bisa dibilang kurang persiapan buat naik gunung lah. Dari segi peralatan, logistik, dia kurang cukup lah kayak gitu. Sampai itu kalau nggak salah suhunya pas jam 7 ya. Kalau nggak salah 5 derajat kalau nggak salah itu suhunya. Di situ dia kayak kedinginan gitu. Dan gue lihat tendanya itu kayak berebutan SB gitu. Kayak kedinginan gitulah. Akhirnya di situ gue ya udahlah gue lanjutin ya kan di tenda gue. Jadi pas gue bikin tenda itu kayak gue bikin tendanya gue buat sama temen gue. Gue bawa tenda ukuran gedenya itu cukup 3 orang doang. Jadi yang 2 orang yang dari Jakarta Pusat itu dia nyewa tenda yang ukurannya cuma 2 orang, tapi kita pakai flysheet. Akhirnya kita kayak satuin gitu. Akhirnya kita pas di tengah-tengah kita masak gitu kan, di bawah flysheet. Tenda hadap-hadapan ke dia, pintu tenda hadap-hadapan. Kita masak-masak santai, makan gitu kan, ngopi. Akhirnya pas pacar gua sama si Amel selesai masak, dia nawarin, dia bilang ke gua, si pacar gua ini bilang ke gua kayak, "Bi, itu yang di belakang aku tawarin ya gitu, buat makan bareng, angkat-angkat bareng gitu kan ya." Ya udah sana, gue bilang kayak gitu. Ya pacar gua keluar tenda, nyamperin yang 2 si cewek ini, yang tadi foto sama dia bareng ketemu gitu kan. Akhirnya pas gak lama 2 cewek ini nyamperin lah ke tenda gua. Gue bilang, "Sini masuk," gitu kan ya. Akhirnya kita kayak dempet-dempetan gitu, dempet-dempetan. Kita makan bareng, situ ngobrol-ngobrol. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol sama 2 cewek ini, si 4 orang ini kayak apa ya? Gue lihat di tenda dia kayak dia gerasak-gerusuk gitu. Gue bodo amat lah gitu kan ya. Akhirnya ada temennya yang keluar tenda, keluar ke depan tenda gue. "Kenapa? Ini dingin," kata dia gitu. "Nggak bawa bawa SB cuma 1 doang," kata dia gitu. "Oh ya udah sini, ajak aja semuanya," gitu kan ya. Kita ngobrol-ngobrol di dalam sini, gue bilang kayak gitu. Akhirnya 4 orang ini masuk, ngobrol-ngobrol. Di situ gue bikinin teh sama kopi. Kalau cewek ngeteh, gue ngopi gitu kan. Berarti di situ ada 10 orang. 10 orang di 2 tenda kita ngobrol. Iya, di bawah flysheet. Karena kan tenda gue sama yang orang Jakarta Pusat ini, si Bayu, berdepan-depan. Akhirnya kita ngopi, gue bikinin kopi, gue bikinin teh. Jadi pas gue lagi ngobrol-ngobrol, kayak gue ngelihat si yang dari 4 pendaki ini ada 1 orang yang cukup bisa dibilang tengil lah. Tengil dari segi bahasa lah. Kayak dia ngomongnya yang nggak seharusnya dia omongin di gunung gitu. Kira ya udah, pas kita lagi ngobrol-ngobrol di tenda gitu kan, 10 orang, yang 4 pendaki ini sama 2 cewek. Kita kayak saling tanya gitu lah. Gue pertama tanya yang 2 cewek ini, "Emang udah naik ke gunung mana aja?" Ternyata si satu ini namanya
Sopi sama Intan. Si Sopi ini udah sering naik gunung, Jawa Tengah, Jawa Barat, dia udah pernah ke sana semua, udah lengkap lah ibaratnya gitu. Dan kebetulan perahu ini ketiga kalinya dia ke perahu. Yang dinaikin Sopi. Iya, yang dinaikin Sopi. Mungkin di situ dia kayak ngerasa, ah biasalah udah ke perahu mah, udah pernah ke perahu, kayak biasa-biasa aja, kayak gitu kan. Kira kita, jadi si Intan ini pemula dia. Baru kali itu, sama kayak pacar gua. Kita ngobrol-ngobrol, gua tanya juga tuh, yang 4 orang ini, emang udah kemana aja? Ini semuanya baru pemula, kata dia kayak gitu. Oh, yang keempatnya ini baru. 4 orang juga baru pemula. Pantes dia kurang logistik dan kurang barang. Iya. Sopi. Terus kita lanjut, itu kalau nggak salah jam 7. Jam 7 kita lagi asik ngobrol. Sampai di mana kayak obrolan kita itu semakin panjang, semakin dalam lah gitu. Kira dia nanya gua, emang udah naik gunung mana aja? Gua bilang, gua baru 3 gunung doang, baru ke Sumbing sama Cikuray. Ini gunung ketiga gua, kayak gitu. Gue juga tadi niatnya mau ke Selamat, gue bilang kayak gitu sama si Sopi. Oh gitu, iya karena cewek gua pemula, akhirnya ya udahlah ke perahu aja, kata gue gitu. Terus gue tanya dia, emang lu udah kemana aja naik gunungnya gitu ya? Gue udah Jawa, gue udah semua, Jawa Barat gitu, Jawa Tengah gue udah semua. Oh gitu, ya udah pernah ke laut dong? Udah, dia bilang kayak gitu. Ternyata si Sopi ini pernah ke Semeru juga. Nah, ketika dia ceritain masing-masing gunung, dia ceritain salah satu gunung yang cukup angker lah. Kayak di pengalaman dia, pengalaman di laut, seakan-akan dia ngebandingin sama di perahu, sama di gunung perahu ini. Kalau di laut mah ya ada aja, kata dia gitu, ada aja yang janggal-janggal. Kalau di perahu mah, karena si Sopi ini udah 3 kali naik gunung perahu, dia kayak sombongin diri gitu loh. Iya, meremehkan sebuah gunung perahu ini. Di perahu mah ya lah tempat wisata, kata dia gitu. Kalau perahu mah udah kayak tempat wisata, kata dia gitu. Udah tuh semakin dalam omongan, bercanda-canda ngomong apa, ngomong kasar, ngomong anjing lah gitu ya kan ibaratnya. Terus kita ngobrol-ngobrol, akhirnya itu kita ngobrol lama itu, sampai jam 8:30 kalau nggak salah, jam 8:30 malam. Akhirnya gue bilang, bang udah ya gue mau tidur gitu, sama si 4 orang ini. Gue bilang, bang udah ya gue mau tidur, gue bilang kayak gitu, gue mau istirahat. Akhirnya ya udah dia balik, yang 4 orang ini ke tendanya. Tetapi si Sopi sama Intan ini masih di tenda gue. Gue bilang, udah tidur di sini aja bareng-bareng gitu kan ya, daripada di tenda lu cuma berdua doang gitu kan, gue bilang. Akhirnya ya udah si Sofi sama Intan ini tidur di tenda gua. Yang tadinya tenda cuma cukup 3 orang, tetapi gue tidurin 5 orang sama pacar gua sama si Rian. Akhirnya ya udah gue tidur berlima. Di situ itu kayak posisinya itu kayak gue dempet-dempetan. Kayak gua di pojok kanan, terus pacar gua sama Intan sama si Sopi. Akhirnya, nah si Rian itu tidur kayak di kakinya gitu, kaki gua semua gitu kan. Itu masuk lah ya. Iya. Kira kita semua tidur. Tapi si Rian ini nggak tidur, masih belum bisa tidur, kayak tidur ayam gitu. Kayak masih bisa dibilang belum tidur lah, belum tidur pules. Kira gue di situ tidur pules, gue tidur mandep arah nggak mandep cewek gue kayak mandep tenda gitu. Kira ya udah gue tidur di situ kalau nggak salah jam 10 ya, jam 10 malam gue tidur. Ternyata pas gue lagi tidur, si Intan ini bangunin Sopi. Si Intan bilang, Pi anterin gue ya, gue mau kencing, kata dia gitu. Dan gue juga tahu cerita ini diceritain sama si Rian pada saat gue bangun. Jadi si Intan minta anterin buat kencing sama si Sopi. Pi bangun, anterin gue kencing, kata si Intan gitu. Pas
si Intan sama Shopee bangun, keluar tenda tuh, keluar tenda, pas banget si Shopee keluar tenda, di situ dia kayak jatuh, kayak jatuh aja, tiba-tiba kayak jatuh aja gitu, tiba-tiba jatuh. Akhirnya si Rian panik, karena Rian masih tidur ayam. Rian panik, langsung bangunin gua, doi gitu, kata si Rian gitu. Akhirnya gua bangun dong, cewek gua di situ udah bangun. Akhirnya gua bangun, kenapa? Ini si Shopee katanya, tiba-tiba pingsan gitu aja. Langsung gua buka SB di situ semuanya, gua pakein, karena gua pakai sarung tangan ya, gua kasih dia, gua pakein sarung tangan. Di situ kita mikirnya semua si Shopee hipotermia, karena kalau nggak salah itu suhunya -3, dingin banget serius asli. Di situ akhirnya gua kasih SB gua masak air, karena gue juga udah tahu lah kalau cara nanganin hipotermia itu gimana. Itu gua langsung nyalain kompor, gua masak air. Lalu kan ada botol kosong kan, gue masukin airnya tuh kan, langsung gue tempelin ke badannya gitu kan, kayak buat ngangetin lah. Itu cukup lama kejadiannya. Ada itu dari jam setengah 11 malam sampai jam 12. Kayak dia ya udah diem gitu aja, pingsan. Gue panik dong. Si Intan sampai nangis temennya. Bangun Pi gitu kan ya, jangan tinggalin gue sendiri, kata dia gitu. Karena emang udah saking paniknya gitu, karena nggak sadar ya udah. Tiba-tiba kayak gue feeling aja, ini dia bukan kena hipo, gue bilang kayak gitu kan ya. Gue bilang ke teman-teman gue, Yan ini dia bukan hipo, gue bilang ini ada yang aneh, gue bilang kayak gitu. Kira pas gak lama gue dari pas bilang gitu ke Rian, akhirnya dia bangun langsung gua kasih air. Jadi posisinya itu si Intan pacar gua sama Amel ngurusin dia lah, kayak ini nempelin air hangat ke tubuhnya gitu kan, kayak dikasih minyak kayu putih supaya dia sadar lah ibaratnya. Akhirnya pas gua lagi sibuk masak air, karena kan cepet banget gitu, cepet buat dinginnya airnya. Gue masih bikin air aja, kayak gue ganti-ganti gitu. Gue masak air, bangun langsung gue kasih air hangat yang gue masak itu, gue kasih minum. Di situ dia lah, cuma kayak minum sedikit doang, dia minum, langsung tiba-tiba kayak jatuh lagi gitu. Di situ kayak wah ini ada yang nggak beres. Udah kayak gue udah yakin banget ini ada yang nggak beres. Akhirnya pas dia kayak gitu, gue bilang lah ke Rian, gue bilang soalnya lu cari bantuan yang lain gitu kan. Kira dia cari bantuan ke yang lain. Pas Rian keluar tenda, gue suruh cewek gue lah, pacar gue suruh pindah ke tenda si Amel kan. Jadi si Intan itu nggak ngikut pacar gue, jadi posisinya di tenda Amel itu si Amel sama cewek gue doang. Pacarnya yang si Bayu di tenda gue, dia nemenin gue lah sama si Intan buat ngurusin si Shopee. Kira datang 3 orang yang dipanggil Rian ini buat cari bantuan. Pas datang gak lama, kayak Shopee itu kayak nangis, tiba-tiba dia nangis. Itu keadaannya ya dia masih merem, masih tiduran juga posisinya. Dia nangis, gue bacain bismillah, kita semuanya baca bismillah gitu kan, maksudnya supaya buat ngeluarin makhluknya gitu kan ya. Langsung dia tiba-tiba tawa gitu, tawa sekenceng-kencengnya tawa, sampai yang orang, maksudnya yang ada di puncak itu sampai bangun semua, sampai kayak nyamperin tenda gue gitu, ada apa gitu, ada apa sih gitu kan ya. Itu tawa bener-bener kayak bikin gue merinding, sumpah. Kayak kita nggak bisa contohin lah, pokoknya itu suaranya kenceng, serem lah tawanya itu. Karena di situ lama tawa, jadi kemasukannya ini dia nggak ngomong,
dia cuma nangis tawa. Di situ kayak gua, wah makin gak beres aja nih. Gua tanya lah, bang ini kenapa ya? Akhirnya yang 3 orang ini yang datang nanya, emang ini dia kenapa gitu. Dia balik nanya ke gua, emang dia kenapa? Nggak tahu, tiba-tiba kayak langsung jatuh aja. Gua jelasin ke dia, akhirnya dia masuk ke tenda, dipegang gitu kan. Itu prosesnya lama sampai sejam. Kira nggak lama, jam 12:30 keluar. Dia tiba-tiba sadarnya gitu, ntar sadar ntar enggak, ntar sadar ntar enggak gitu. Pas dia sadar jam 12:30, si Amel tenda sebelah yang sama pacar gue yang berdua itu malah dia yang kesurupan. Dia yang nangis-nangis, tawa-tawa lagi. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Mungkin karena emang kalau cewek itu kan kayak gampang lah buat dimasukin ya. Mungkin karena dia bengong atau apa. Di situ langsung dong si Bayu pacarnya langsung masuk ke tendanya. Langsung dia, untungnya yang di Amel ini cepat. Maksudnya bisa keluar cepet gitu. Pas keluar cepet langsung kan gue bilangin ke Sopi, Pi, lu jangan bengong, jangan pikirin, pokoknya pikiran lu jangan kosong. Gue bilang kayak gitu. Intan selalu kayak Pi gitu maksudnya. Ya jangan kayak gitu lagi gitu maksudnya. Tenang gitu kan ya. Akhirnya ya udah. Kejadiannya berulang-ulang sampai 2 kali kayak gitu. Sampai pas banget itu si Sopi kayak ngeberontak gitu. Itu kejadian lagi. Dia ngeberontak mau keluar gitu. Mau keluar dari tenda. Kan keadaannya itu kan dia tidur gitu. Gua sama Intan, sama Rian, sama yang 3 orang itu kan. Jadi 3 orang itu di luar tenda, di flysheet. Gue di dalam. Tiba-tiba kayak dia mau keluar gitu. Pas banget si Amel sadar diri. Langsung kayak bangun gitu. Bangunnya kayak orang bangun cepet gitu. Langsung kayak mau keluar tenda. Akhirnya gue langsung ini dong, refleks gitu buat megangin dia. Dia kayak ngeberontak gitu. Akhirnya gue panggil gitu kan ya, sama yang 3 orang ini yang lagi di flysheet. Ini langsung lah dipegang tuh palanya, diginiin, dibacain. Gue nggak tahu itu baca apa, langsung keluar. Udah kayak gitu. Akhirnya ya udah selesai. Si Intan tidur lagi, lanjut tidur. Si Sopi udah mendingan, udah gue kasih makan juga pada saat dia sadar. Udah gue kasih yang hangat-hangat lah. Dan Amel sama Bayu lanjut tidur. Dia lanjut tidur. Gue juga masih santai-santai ngomong-ngomong sama yang 3 orang ini di depan. Masih kayak gue ngomongin dia kenapa gitu kan. Ternyata pas gue lagi ngomongin itu, lagi gue di luar ya, itu keadaannya gue di luar 5 orang. Gue, Rian, sama yang 3 orang ini. Cewek gue sama Intan sama Sopi tidur di dalam, udah tidur. Iya. Pas gue lagi di luar masih ngerokok. Gak tahu kenapa kayak apa ya, sekelibatan mata sini loh, kayak gitu. Kayak gue sama hati gue itu kayak ini, kayak masih ada yang ngeliling. Kayak banyak ada orang, maksudnya nggak banyak, ada orang kayak jalan ngelilingin tenda gue. Karena gue di luar itu bukan di luar banget, jadi kayak gue berlima di bawah flysheet. Jadi gue kayak ada hati gue kayak ada orang yang jalan di tenda gue, ngelilingin tenda gue. Itu gue kayak udah amat gitu kan ya. Maksudnya cuma kayak pikiran gue doang gitu. Di situ gue nggak ngomong sama Rian sama 3 orang ini, gue pendem sendiri. Kira kita tidur, gue masuk tuh, itu jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 gue masuk tidurnya sama yang tadi gue udah tidur. Gue di pojok, pacar gue, Intan, Sopi, Rian. Gue tidur lagi, itu alhamdulillah nyenyak.
nggak ada kejadian lagi. Nggak ada kejadian lagi. Tidur pagi. Akhirnya gue situ foto-foto. Pas gue bangun itu si Sophie sama Intan ini udah nggak ada. Pas lu bangun pagi. Iya, karena gue bangunnya telat. Gue bangun udah terang gitu. Pas gue bangun si Sophie sama Intan udah nggak ada di tenda gue. Pas gue keluar, pacar gue udah di luar, udah foto-foto semuanya kan. Ternyata si Sophie sama Intan ini udah di tendanya dia. Di situ dia nggak maksudnya nggak foto-foto, nggak apa. Dia cuma di tenda. Kalau nggak salah, dia langsung turun. Sebelumnya gue udah bilang sama dia, nanti kita turun bareng aja, gue bilang kayak gitu. Terus pas gue bilang ke pacar gue, nanti kita turun bareng Intan sama Sophie aja, gue bilang gitu kan ya, kasihan dia, takutnya ada apa-apa di jalan gitu kan. Kata pacar gue sama si Rian, jangan penyakit gitu kan ya, kalau misalkan kita jalan bareng dia. Kata Rian sama pacar gue kayak gitu. Karena gue lagi foto-foto, pas gue balik ke tenda, itu dia udah nggak ada, udah turun lah, udah turun ya udah, kita makan, akhirnya kita putusin balik jam berapa nih, jam 10 akhirnya ya, jam 10 pagi kita turun aman, kita tetap turun berlima, akhirnya ya udah. Kita sampai base camp. Itu nggak ada kendala. Nggak ada apa-apa. Nah ini, pas kita udah sampai base camp, kita turun, kita naik angkot lagi dong, mau ke terminal. Pas di angkot, udahlah kita saling cerita. Karena yang kejadian semalam itu kita nggak cerita, kita ceritain di angkot. Pas di angkot, pacar gue cerita gitu. Dia bilang gini, pas semalam aku nangis pas dia tidur. Pas dia tidur sesudah kejadian, aku semalam nangis, kata dia gitu. Dia tidur sampai mimpi kayak nangis gitu. Kayak dia ngelihat sosok perempuan di belakang tenda gua. Kayak dia bilang kayak bisikin gitu. Si perempuan ini. Padahal jauh. Kayak ngebisikin kalau di kuping kita gitu, dorong dia gitu, pokoknya ngomongnya dorong dia ke jurang gitu. Itu cewek Ini siapa? Tujuannya? Sophie ya, si Sophie. Tujuannya Sophie. Dari situ cewek gue nangis. Cewek gue nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, kayak dia udah nangis sambil tidur gitu. Akhirnya lanjut. Jadi pas banget yang kesurupan si Amel ini kayak karena gue nggak tahu ya di tenda sebelah kenapa gitu kan. Jadi si Amel ini kayak berusaha keluar buat ke Sophie. Dia kayak berusaha keluar mau bunuh, pokoknya mau nyamperin Sophie gitu loh. Nyamperin Sophie kayak orang apa ya, marah lah. Nah lanjut lagi gue bilang, jadi si Rian ini jadi Rian juga terbuka, Rian juga bilang, jadi pas dia nyamperin yang 3 orang itu, dia kayak ngerasa ada yang gue bilang tadi, dia kayak sekelibatan mata gitu. Dia ngelihat cewek itu, jadi keadaannya gini, jadi tenda gua di belakang kayak buat biasa kencing gitu loh, ada pohon, dan di situ pas banget di pohon itu, kayak itu jarang buat didirin tenda, pas banget di pohon itu dia kayak ngelihat sekelibatan mata, kayak apa ya, jalan gitu. Si cewek ini kayak jalan kayak ke tenda gua gitu. Oh, ada sosok perempuan. Pas dia balik, tiba-tiba itu yang gue bilang, si Sophie mendadak nangis ketawa gitu.
Akhirnya pas si Rian udah selesai ceritain, si Bayu juga sama ceritain, gue juga cerita apa yang gue alamin tadi. Tetapi yang cerita Bayu ini cukup dibilang apa ya, dia ini salah satu yang kayak paling parah lah. Paling parahnya gini, yang jadi kan gue udah pada tidur tuh yang semalam itu, jadi gue ceritain ulang gitu loh. Jadi pas gue udah tidur, ternyata si Bayu ini masih nggak tidur. Dia kayak masih di, yang gue bilang itu, dia masih dikelilingin ada orang. Pas gue ngobrol aja, yang dia rasain, pas gue lagi ngobrol yang sama 10 orang ini, di situ udah kayak ada orang yang ngeliatin kita. Oh, itu Bayu cerita ketika diangkut itu. Iya, jadi kayak kita lagi ngobrol-ngobrol 10 orang itu kayak udah ada yang ngawasin kita. Kayak udah, mungkin dia nggak suka lah ya, nggak suka sama cara omong kita di situ, gitu kan. Udah ada yang ngawasin lah intinya. Udah sih mungkin itu doang bang yang bisa gue ceritain ya. Semoga kita bisa ambil baiknya aja sih. Jadi kalau pengalaman buat diri gue sendiri itu, gunung itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh sebuah gunung. Kayak gitu doang sih. Oke teman-teman, mungkin itu cerita yang dibagikan oleh Bang Doi. Thank you Bang udah mampir-mampir di channel gua. Jangan kapok-kapok nanti ketika ada mungkin cerita-cerita lain. Bagi kawan-kawan yang ingin membagikan kisahnya di channel MR Muajadi, silakan DM gua aja ke @kialhamid. Nanti link Instagramnya gua taruhin di deskripsi. Dari apa yang disampaikan oleh Bang Doi, kita juga bisa mengambil pelajarannya. Yang pertama tadi yang bisa gue ambil, mungkin ketika kita mendaki kita harus mempersiapkan lah tuh, baik logistik, baik perlengkapan kita kayak gitu. Terus yang kedua, bener apa yang disampaikan oleh Bang Doi tadi ya, karena setiap gunung tidak bisa kita remehkan seberapa pun tingginya atau seberapa pun rendahnya. Bahkan bukan hanya di gunung gitu ya, ya kayak kita bergaul pun omongan kita harus dijaga kayak gitu ya. Dah teman-teman, mungkin dari gue itu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.